Oke, Sobat Bipos Online dan Smart Listener, kembali lagi di Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja, masih dengan Laili, dan di studio masih bersama dengan Bapak Ahyar Sarbini dan Bapak Haji Iwan Wahyudi. Baik Pak Iwan, kita lanjut lagi ke pembicaraan berikutnya. Nah, tadi kalau sudah dijelaskan terkait persiapan, terkait progres Re-Expo 2022 ini, boleh diceritain nggak nih Pak? Apa sih yang menjadi pembeda Re-Expo 2022 ini dan tahun-tahun sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Lili. Pembeda Re-Expo tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, dari segi pelaksanaan waktu kita majukan dari pelaksanaan waktu yang umumnya kita biasanya selenggarakan di bulan September. Nah untuk tahun ini kita majukan ke bulan Juli. Nah kenapa jadi kita majukan ke bulan Juli? Karena kita melihat minat masyarakat untuk kepemilikan rumah khususnya MBR sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Jadi alhamdulillah event tersebut kita majukan ke bulan Juli. Dan juga harapannya juga di bulan Juli ini untuk kuota dari perumahan subsidi sendiri masih banyak. Jadi dari bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah juga bisa turut membantu nanti di pelaksanaan acara tersebut. Nah, yang kedua masalah sponsor juga alhamdulillah ada peningkatan dibanding sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada sekitar 11 sponsor, dari pihak perbankan ada 8, dari pihak supplier ada 3. Luar biasa. Ya, sekiranya. Oke, jadi itu hal yang membedakan bahwa memang yang pasti dalam waktu pelaksanaannya Pak ya. Betul. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan di September, Ya, kali ini di bulan Juli. Dan juga kabar baiknya bahwa memang kuotanya masih banyak nih Pak Ahyar ya. Nah tapi masyarakat nih walaupun kuotanya masih banyak tetap harus gerak cepat nih Pak ya, biar nggak kehabisan. Nah oke, kemudian nih apa sih Pak promosi yang ditawarkan saat pameran berlangsung ini? Boleh di-share nggak Pak? Banyak promosi yang kami tawarkan, yang kami siapkan baik dari sponsor, dari kami sendiri juga nanti ada menyiapkan door prize setiap kali pembelian yang nantinya juga ditukarkan dalam nilai uang. Nah dari pihak perbankan juga di samping dia menyiapkan promo untuk kepemilikan rumah, dia juga ada menyiapkan untuk program yang lainnya. Program yang lainnya itu baik kredit kepemilikan mobil dan sebagainya gitu. Nah untuk yang kredit rumah sendiri juga ada promo saat pameran tersebut. Jadi untuk nasabah yang perumahan cukup memperlihatkan nanti kwitansi pendaftaran itu sekitar 1.600.000 sekian. Nah dengan memperlihatkan kwitansi itu bisa jadi turut serta dalam pengundian nanti di penutupan. Ya, kalau yang nasabah yang pembelian barang itu kwitansinya hanya 1 juta nanti, jadi diperlihatkan ke kami untuk juga turut dalam pengundian nanti. Oke, jadi itu adalah salah satu itu adalah persyaratan ya Pak ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan hadiah kesempatan diundi ini Pak ya. Nanti undian ini akan ada door prize-nya apa aja nih, Pak? Door prize-nya kami siapkan luar biasa. Ini ada LCD, televisi, ada sepeda, macam-macam, ada kulkas dan banyak banget ya Pak ya. Bertambah hadiah. Nah, tahun ini meriah lah. Oke, jadi tentunya masyarakat yang berkesempatan beli rumah juga punya chance atau kesempatan yang sama juga buat bisa bawa pulang seperti TV, kemudian sepeda dan barang peralatan elektronik lainnya. Dan ini diselenggarakan selama 5 hari nih Pak ya. Selama 5 hari. Oke. Nah, kemudian apakah ada berbagai kemudahan yang bisa didapatkan nih Pak selama pameran Re-Expo 2022 ini berlangsung, seperti mungkin misalkan administrasi, kemudian ada harga promo yang berbeda dari kalau tidak selama pameran. Gimana nih Pak? Macam-macam. Dari segi perumahan juga kita menyiapkan ada promo dari pihak developer, yang juga dari pihak developer kan sudah memiliki lokasi ratusan lokasi di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, wilayah Kabupaten Banjar, Batola, Plehari dan Hulu Sungai juga. Nah dari pihak perumahan juga sudah menyiapkan ada promo hadiah dari masing-masing developer. Jadi juga di samping door prize dari pihak panitia, pihak developer juga sebagai peserta juga menyediakan. Di samping juga perbankan ada nanti gimmick-gimmicknya. Nah dari segi pelaksanaan untuk administrasi
untuk yang kayak cek KTP, cek dan sebagainya mungkin waktunya singkat. Di saat di sana panitia yang standby di pameran tersebut bisa langsung memberitahu, mungkin dalam 1 hari bisa dipenuhi kelengkapan lainnya. Oke, nah jadi ini pentingnya nih buat masyarakat yang ingin mengunjungi Re-Expo 2022 ini sudah masih menyiapkan lebih dulu nih untuk persyaratan administrasinya ya Pak ya, seperti KTP, kartu keluarga. Jadi untuk urusannya juga bisa lebih mudah dan lebih cepat selesai saat berkunjung ke tempat. Nah kemudian nih seperti yang Pak Iwan bilang tadi bahwa lokasi ini ada ratusan Pak ya. Nah lokasinya ratusan, jadi mungkin teman-teman yang dari daerah Tabalong, Hulu Sungai kalau mau lihat-lihat juga sudah ada nih di Re-Expo 2022 ini ya Pak ya. Jadi bisa langsung milih nih tertariknya ke wilayah mana. Jadi ketika berkunjung ke Re-Expo itu sudah bisa lihat ratusan lokasi dari mana aja nih Pak Iwan ya. Oke, nah kemudian nih Pak Iwan, Laili juga penasaran banget. Selain perumahan, apakah ada produk lain yang ditawarkan oleh masing-masing stand atau developer nih? Kalau misalkan satu developer, apakah dia hanya jual produk rumah saja atau ada produk lainnya nih, Pak Iwan? Kalau untuk perumahan kita ada menonjolkan, ada yang apartemen ada. Jadi tidak hanya perumahan bersubsidi. Jadi ada apartemen, yang perumahan juga komersil juga ada di situ. Jadi di samping perumahan subsidi. Nah, yang lainnya ada supplier, itu ada dari elektronik juga ada. Nah, jadi untuk yang dari perbankan juga menyediakan nanti bagi nasabah yang ingin kredit kepemilikan mobil juga disiapkan programnya. Jadi bukan hanya untuk rumah ya, Pak Iwan ya, bukan hanya untuk kategori yang subsidi komersil, tapi juga ada seperti mobil, apartemen, disampaikan apartemen. Wow, jadi ini banyak banget nih sobat Bipos Online dan Smart Listeners juga. Buat teman-teman yang kesana mungkin mau beli rumah sekalian, mau beli mobil bisa ya Pak ya. Betul sekali. Oke, jadi ini juga tagline-nya dari Ray sendiri adalah One Stop Shopping Property. Ya betul ya. Shopping property. Wow, jadi pusatnya shopping di sana. Pusatnya shopping di sana. Betul sekali. Luar biasa. Kemudian Pak Iwan bisa diceritain juga nggak nih bahwa ketika Re-Expo berlangsung, kira-kira nih menurut range-nya aja ada berapa unit rumah yang akan dijual? Target kita tahun ini mungkin sekitar 40 miliar ya. Mungkin ratusan rumah tadi bisa tercapai dengan nilai segitu ya Pak ya. Di samping yang komersil dan apartemen dan produk lainnya. Harapan kita seperti itu. Dengan sponsor yang sangat membantu, itu menunjukkan bahwa ekonomi sudah meningkat, dan dengan supaya berjalan sukses, kita juga udah memasang baliho-baliho. Ada billboard di titik-titik yang sangat strategis di Kota Banjarmasin dan kota-kota lainnya. Nah, insya Allah juga pembukaan tahun ini kan nanti insya Allah Gubernur kita Pak Sabirinor, insya Allah mudah-mudahan beliau bisa berkenan hadir, mudah-mudahan bisa lancar dan sukses di samping kepala-kepala daerah lainnya. Nah itu tadi kalau kita ngobrolin soal Re-Expo. Sekarang Laili mau beralih lagi ke Pak Hayat, masih terkait dalam pelaksanaan Re-Expo. Untuk Re-Expo sendiri, apakah ada sasaran usia untuk para pengunjungnya? Targetnya dari pihak Re ini seperti apa nih? Apakah ada sasaran usia atau status pekerjaan atau gimana nih Pak Hayat? Bagus sekali pertanyaannya Pak Ketua Re-Expo ya. Mbak Lili, jadi tadi sudah sampaikan oleh Ketua Re-Expo kan, artinya kita sudah 2 tahun nih, 2 tahun COVID-19, akhirnya kita Re tangguh, nah sudah bertahan nih mampu, jadi sudah terseleksi oleh alam nih, sekarang Re tumbuh. Nah maka teman-teman kan harus dinamis nih, jadi yang bisa bertahan itu ada yang bisa menyesuaikan dengan perubahan, dan yang tidak bisa bertahan itu akan tergerus oleh perubahan itu. Nah sekarang disampaikan Mbak Lei tadi sasaran atau segmentasi apa sih untuk melihat pangsa pasarnya itu ya Pak Expo ya. Nah memang kita melihat sendiri sekarang ini perekonomian kita sudah mulai membaik lah. Sektor Kalimantan ini kan kita tahu sendiri lah, Kalimantan secara umum dan Kalsel secara khususnya itu kalau 62% itu sudah pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang, kebun, sawit itu sudah bagus. Itu insya Allah sektor lain akan ngikutin.
kami ikuti lah faktor perumahan, perhotelan dan sebagainya. Dan sekarang sudah mulai naik kan, semua sudah mulai naik. Nah sekarang untuk perumahan sendiri kita sudah disampaikan oleh ketua pameran tadi, selain dari perumahan itu MBR kita ada juga komersil dan apartemen. Memang untuk MBR ini segmentasinya orang-orang yang rumah pertama. Pertama, makanya kita lihat sasaran kan milenial kan. Nah sekarang bonus demografi kita ini memang sasaran kita ini banyak milenial kan sekarang. Sekarang di mana-mana sekarang sudah anak-anak muda ya kan, sudah punya rumah. Dulu kan sudah berumah tangga, tempat mertua tinggalnya dan sebagainya. Sekarang enggak, mereka sudah paham. Nggak perlu punya mobil, sekarang ada Grab dan sebagainya kan. Mereka rumah dulu. Rumah nomor satu dulu lah. Kalau rumah itu tinggal, kalau mobil bisa ada Grab, ada Gojek, ada semuanya. Nah itu maksud kedua. Kemudian sasaran kedua juga ya tidak untuk kemungkinan rumah kedua itu ya rumah-rumah yang sudah yang komersil. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka langsung rumah pertama yang komersil juga. Jadi kita bukan hanya kemajuan pertumbuhan ekonomi ini, kita berharap bukan hanya rumah subsidi, jadi komersil juga harus tumbuh. Nah, rumah komersil ini tumbuh dan apartemen ini dilihat dari segi tadi sektor-sektor 62% dari sektor seperti sawit, tambang dan sebagainya itu sudah mulai tumbuh, kebun itu kelihatan sekali. Kemudian juga tadi kita sampaikan bahwa dengan adanya Re-Expo ini yang disampaikan oleh ketua pameran itu, kita ini sebenarnya membantu anggota kita. Disitulah hadir untuk membantu teman-teman untuk jualan. Efek dominonya bukan lihat waktu di 5 hari berjualan itu. Nanti lihat sebulan ke belakangnya, 2 bulan itu kita rasakan. Tapi paling enggak inilah ruhnya kita, gaung kita. Rai itu hadir untuk anggota, hadir untuk pertumbuhan ekonomi di benua kita.